Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita lanjutkan untuk tes koneksi formula yang telah kita buat. Koneksi ke SQL Server yang ini ya. Nah, ini. Tes koneksinya seperti apa? Nah, seperti di sini. Kita coba buka Microsoft SQL Server Studio 2016. Nah, video kali ini akan membuat tes koneksi seperti ini yang dimaksud dari tes koneksinya. Defaultnya di sini saya ke sini ke server Lenovo SQL Server. Anggap saja intinya ini adalah melakukan koneksi ke database SQL Server. Nah, kita telah memasukkan nama server, passwordnya yang ini sama login usernya. Nah, apa yang kita input ini betul atau tidak? Nah, kita harus tes. Coba ya. Di sini SA saya rubah menjadi B. Nah, asal passwordnya, lalu klik connect. Nah, dia error cannot connect to Lenovo. Nah, intinya tidak bisa connect ke server. Kenapa? Karena memang data yang saya tentukan itu tidak benar. Coba saya input data yang benar. Nah, jika datanya benar, maka langsung bisa masuk ke database kita yang ini, DB latihan dan DB-DB lainnya. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan konsep tersebut. Oke, gimana caranya? Oke, langsung saja kita buat. Kembali ke project kit tutorial PBNet. Nah, di sini kita akan melakukan yang pertama adalah kita coba rename di sini ya, ribbon page 1 ini kita rubah. Caranya klik di sini. Lalu di properties ini pastikan disortir alfabet ya, ini A dari Z. Dari A ke Z berurut. Nah, kemudian cari properties text. Yang dimaksud dengan properties adalah area ini yang saya klik nih. Nah, ini properties. Nah, ini kan ada Solution Explorer, Properties ke bawahnya ada Theme Explorer yang atas yang ini. Nah, ada Class View, ada Solution Explorer. Nah, kalau kita pilih Solution Explorer lalu ke dalam FRM utama ini double klik, maka dia akan berubah menjadi Properties. Artinya ini adalah properties dari form yang kita pilih. Form yang kita pilih lalu di sini ada banyak, ada terdiri dari beberapa komponen. Ini disebutnya komponen ini adalah toolbox. Toolbox itu yang mana? Yang di sini. Nah, ini dia ada toolbox, ada server explorer, ada data source. Nah, kita toolbox yang ini. Oke, balik lagi ya. Yang ini kita klik, kita rename ribbon page 1 menjadi home. Nah, ini aja. Titik 2. Ubah properti teksnya. Nah, jadi home dia. Kemudian klik yang ini, yang ribbon page group 1. Kliknya jangan double klik ya, tapi cukup sekali aja. Cuman klik-klik gitu. Nah, kayak gini. Ribbon page group 1 kita rubah juga menjadi teksnya menjadi materi kit PBNet. Ini bebas sebenarnya, tapi di sini saya akan coba contohkan merubah menjadi materi kit PBNet. Oke, berikutnya kita akan merubah. Jalankan dulu, rubah yang mana lagi? Kita akan coba rubah properties text ininya nih, main view. Main view ini kita rubah. Gimana cara ngerubahnya? Oke, gampang. Double klik yang ini formnya sehingga muncul properties seperti ini. Nah, ini di dalam properties cari teks. Nah, ini main view kita ubah menjadi kit tutorial PBNet plus dev Express plus SQL Server 2016. Tekan enter. Oke, ini sudah berubah kan? Nah, berikutnya kita melakukan menambahkan data seperti ini. Nah, kita akan menambahkan satu tombol ini ya, tombol seperti ini konsepnya. Oke, kita langsung tambahkan. Caranya klik di sini di materi kit PBNet, lalu Anda klik kanan,
muncul beberapa pilihan add new item. Ada button, ada cek. Kita pilih button. Ini. Nah, muncul bar button item 1. Kemudian bar button item 1 ini kita rubah properties caption. Nah, ini. Kalau tadi teks, di sini caption karena teks nggak ada di sini. Nah, ya, nggak usah pusing mana caption, mana teks. Jadi triknya kalau kita mau merename ini, kalau di properties teks nggak ada, teksnya nggak ada, maka teman-teman pilih caption. Cuman ada 2, teks dan caption, antara teks atau caption seperti itu. Nah, bar button 1 kita rubah menjadi tes koneksi. Oh, jangan tes koneksi. Pengaturan database. Pengaturan server ya, pengaturan server. Nah, kemudian properties name ini kita rubah menjadi pengaturan server. Kenapa ini kita rubah? Biar nanti mudah untuk mengenal komponen-komponen toolbox yang kita buat. Bayangkan kalau ada 100 toolbox yang kita pakai di sini buttonnya, kita nggak tahu mana yang ini, mana yang itu. Nah, kalau di sini jadi lebih meringankan pikiran kita. Nah, kemudian kita tekan save all saja. Nah, ini udah berubah pengaturannya. Nah, di sampel program ini ada gambar. Bagaimana cara melakukan penambahan gambar? Oke, caranya kita ke internet dulu, buka web flaticon.com seperti ini webnya. Ini kita cari yang gratisnya dulu. Karena kita akan melakukan pengaturan server, cari icon yang berkaitan dengan server, misalkan server. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita cari mana yang paling menurut kita nyaman ya, yang paling cocok. Nah, di sini kita coba salah satu, misalkan yang ini. Mana nih? Oke, yang ini aja. Misalkan ya, klik lalu kita download. Di sini ada pilihan, ada 5112, ada 256. Saya biasanya pilih 64px juga sudah cukup. Lalu klik lalu free download. Nah, intinya di sini dilakukan download icon untuk menu-menu kita. Ini saya coba cut. Lalu kita pindahkan di folder training. Di sini saya nyimpannya, kita coba cari project training PBNet. Nah, di sini ya saya akan coba bikin folder icon. Tekan enter, pas tekan di sini. Lalu rubah menjadi pengaturan server. Biar gampang nanti nyarinya. Kemudian ini direktori ini saya copy biar cepat. Nah, selanjutnya kembali ke project PBNet kita. Klik di sini pengaturan server. Artinya kalau klik ini kita akan melakukan pengaturan properties pengaturan server. Kalau klik ini berarti kita akan melakukan pengaturan tool yang kita pilih. Kita ke sini pengaturan server, lalu cari di properties image. Nah, ini. Image ini ada icon plus, kita klik di sini lalu pilih depannya L. Nah, karena ada image image URI. Nah, kita pilihnya yang large image yang besar. Kemudian kita klik di sini. Nah, defaultnya seperti ini, ada PS image picker, ada DX raster image. Kalau DX raster image ini adalah default dari DevExpress, jadi sudah disiapin nih icon-icon bawaannya. Nah, kalau kita mau custom icon, pilih yang ini, Visual Studio Image Picker. Lalu pilihnya di sini local resource yang ini. Kemudian klik import. Import ini akan mencari di mana letak kita menyimpan file gambar atau icon yang kita simpan. Tadi saya telah melakukan penyimpanan dan copy directory di sini, tekan enter. Nah, yang ini. Lalu klik open dan klik OK, maka dia akan berubah seperti ini. Oke, kita save all dan kita coba tes running. Nah, ini ya sudah penambahan satu menu nih. Nah, kemudian kita klik close dulu. Satu lagi menu, kita cari menu informasi di sini. Information. Nah, misalkan ini
Kemudian saya download yang paling kecil 16 pixel. Ini fungsinya untuk melakukan saya copy paste. Nanti pesan informasi ya di sini. Nah, informasi saja. Nah, ini informasi. Kemudian yang informasi ini kita klik kanan, copy, kembali ke project, lalu klik project di sini, pilih Kit Tutorial PBNet Properties. Lalu pilih di sini ada beberapa tab, ada application, compile, kita pilih resource. Yang ini nih, resource, klik kanan di sini lalu paste. Kita akan menyimpan satu gambar di dalam project kita, lalu klik save all. Oke, dari sini sudah oke. Berikutnya kita akan melakukan pembuatan form seperti ini, kurang lebih tampilannya nih. Nah, ada nama server, ada login, ada password, dan database satu lagi. Oke, bagaimana cara menambahkan form barunya? Caranya mudah. Kita tinggal di sini klik project, add item, add new item yang ini. Baik, sebelum kita melakukan penambahan form baru, kita coba di sini tambah folder baru di sini untuk merapihkan. Karena kita akan melakukan pengaturan server, baik kita akan coba buat add di sini new folder. Kita kelompokkan menjadi tools. Perkakas untuk melakukan penyimpanan, mengkelompokkan antara form pengaturan, tool sama master data dan transaksi dan laporan. Jadi biar nanti strukturnya enak. Nah, kemudian di sini Kit Tutorial PBNet kita klik add new folder lagi. Kasih nomor 00 biar selalu paling pertama, home utama. Nah, kemudian yang ini FRM utama kita klik ya. Klik, jangan double klik, lalu tahan kliknya, muncul seperti ini. Kita drag ke sini ke home utama. Jadi untuk memindahkan data tersebut, termasuk yang ini kita pindahkan. Nah, oke. Di sini sudah ada folder seperti ini sehingga struktur project kita menjadi jauh lebih rapi. Nah, kemudian di dalam folder tools ini kita pilih, kemudian klik kanan, pilihnya add depth express item, lalu pilih form langsung karena di sini sudah ada form. Kalau nggak ada form, pilih new item. Kita pilih form karena sudah ada form di sini. Klik. Kemudian ada muncul pop-up item name seperti ini, kita berikan nama FRM server. Nah, ini adalah nama form yang akan kita buat, namanya form server. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, muncul form baru seperti ini. Kemudian kita coba atur perbesar. Nah, ini. Nah, kita atur nih. Ini FRM server ini properties, teksnya kita rubah menjadi pengaturan server. Oke. Bentar. Nah, setelah form tersebut dibuat, bagaimana caranya ketika kita melakukan klik di sini ya, di pengaturan ini, pengaturan server, kalau diklik maka munculkan form tersebut. Oke, caranya double klik di dalam pengaturan server ini. Mouse ke sini lalu double klik saja langsung. Nah, dia langsung seperti ini, otomatis create template kode seperti ini, private sub m underscore pengaturan server underscore item klik. Nah, ini artinya perintah untuk melakukan mengeksekusi saat kita melakukan klik di menu tersebut. Oke, karena perintahnya adalah untuk memanggil form ini, caranya berarti form server ini kita lari ke properties, cari properties name yang ini kita copy lalu pastekan di sini. Kenapa yang kita copy properties name ini? Karena ini adalah identifikasi atau identitas dari form server ini, bukan yang ini. Kalau kita memanggil yang ini, maka semua ke bawah ikut terpanggil. Oke, langsung sini kita copy paste di sini, pastekan di sini, lalu titik show. Wah, show ya jadinya ya. Titik show. Nah, ini. Oke. Sudah seperti ini aja codingnya. Oke, kita save all. Kita tes. Klik. Nah, dia muncul ya. Cuman sekarang kita tambahkan nih propertiesnya. Ketika diklik,
maka dia munculnya di tengah gini nih. Nah, jadi pas saat ting, nah di tengah seperti ini. Jadi biar lebih enak dipandangnya. Oke, kita close. Ini kita close juga. Nah, kemudian tekan enter di sini. Ketikkan lagi FRM servernya titik Windows, start Windows ya, start Windows. Jadi biar enak saya tunjukkan dulu di sini properties ini. Nah, di sini ada start position. Pilihannya ada Windows Default Location, ada Center Screen, ada Manual, ada Center Parent. Nah, ini berarti kita panggil nih. Kan di sini FRM server namanya, di sini properties Start Position. Berarti di sini yang harus kita panggil titik Start Position. Mana dia? Start. Kenapa dia tidak otomatis muncul? Kalau tidak muncul, kita berarti manual ya. Nah, ini titik Center Screen. Ini dia. Oke, error ini kenapa? Tidak seperti biasanya error. Oke, ini saya coba hapus dulu. Ini hapus juga karena agak aneh, biasanya nggak seperti ini. Titik Start Position. Kenapa dia tidak mau start? Center. Nah, sekarang ada ya, aneh ya. Ini harusnya pas kita ketik FRM server titik, dia otomatis di sini muncul pemilihan starnya nih. Di sini nggak ada starnya. Berarti kalau seperti ini ada beberapa yang harus kita stabilkan nanti di depan ya. Start position nih biasanya langsung muncul ya. Sama kayak gini, kayak ada scroll state auto scrolling, ada scroll state full drag, ada scroll state. Nah, di sini harusnya ada muncul dia. Coba apa kita perlu proses? Enggak juga. Start ini. Nah, ini. Baik. Ini sangat membuat kurang nyaman nih kalau misalkan kita melakukan coding manual seperti ini. Nah, FM server titik mau setting start positionnya juga enggak muncul otomatis seperti ini. Ini kurang nyaman sekali. Baik, nanti ke depan kita coba cek ya, kita perbaiki Visual Studio-nya. Ini dari software. Karena standarnya ketika kita melakukan seperti ini, FRM server titik ini dia akan muncul di sini nih properties name-nya. Yaitu dia ada pilihan start position, ada teks. Ini teks aja nggak ada di sini. Misalkan halo. Nah, ini kan teks itu yang mana? Yang ini. Nah, ini aja nggak mau, dia nggak muncul. Nah, nanti kita perbaiki. Oke, back to coding. Jadi cukup seperti ini untuk melakukan posisinya jadi di tengah. Kita coba running, klik. Di sini dia tidak ikut berubah. Ada apa nih? Kita coba close. Kita coba build dulu, rebuild. Kita tes lagi. Nah, ini nggak kepanggil ya, codingnya nggak kepanggil. Saya coba close dulu Visual Studio-nya. Yang kit tutorial saya coba buka ulang, coba jalankan di sini. Oke, masih tidak berfungsi. Nah, kalau kita mengalami kendala seperti yang di dalam video ini, berarti caranya ini kita hapus dulu. Di sini ya, kita hapus. Lalu kita di sini diatur manual nih pengaturan menjadi start positionnya kita rubah menjadi center screen. Kita save all. Lalu klik start.
klik, nah dia otomatis muncul star. Baik teman-teman, mohon maaf ya, video ini tidak akan saya edit, tidak akan dipotong. Problem yang tadi nih, yang di sini. Nah, ini khawatir teman-teman mengalaminya sehingga saya akan buat video ini apa adanya. Tapi tenang, problem ini nggak perlu dirisaukan. Nanti session selanjutnya atau session tertentu akan saya buatkan bagaimana cara mengatasi ketika Visual Studio-nya mengalami hal seperti ini. Dia tidak muncul nih start position-nya tuh, nggak ada. Oke, kita hapus. Nah, lanjutannya kita harus menambahkan beberapa toolbox. Yang mana toolbox? Yang ini. Nah, kita di sini ada server name, teks ini kan, terus ada sesuatu yang bisa diinput ini. Ini biasanya label, ini text box. Oke, kita buat. Balik ke project. Yang ini. Yang pertama, kalau kita mau menambahkan desain di dalam form, kita klik toolbox ini. Nah, yang ini. Lalu cari di sini label, ketikkan label, maka muncul beberapa pilihan. Kita pilihnya label control yang ada di dalam urutan DX21.1 command control ini. Nah, yang ini. Yang ini kita drag ke sini cukup sekali, maka dia muncul label control 1. Nah, di sini kita perlu berapa? 1, 2, 3 ya, server name, login, password, dan satu lagi database ini, DB latihan. Berarti 3 label. Kita coba buat 3. Ini kalau sudah 1, kita bisa melakukan copy paste. Copy, lalu paste di sini, lalu paste lagi. Kita butuhnya 4. Nah, ini. Kemudian label control 1, properties text-nya kita rubah menjadi nama server. Tekan enter. Yang ini juga kita rubah menjadi user. Lalu di sini passwordnya, dan di sini adalah database. Berikutnya kita pilih yang ini nih. Jadi ada teks input ya, teks yang dapat diketik, yaitu biasanya teks box atau edit text. Caranya edit gini, tekan edit, atau biar lebih cepat teks aja di sini teks edit. Nah, ini teks baru teks saya sudah muncul beberapa pilihan toolbox. Nah, kita pilih yang teks edit ini, tarik, lepaskan di sini. Posisinya kita atur dengan cara klik lalu drag ke sini, posisinya diatur. Ada garis ungu berarti sudah sejajar ya. Lalu kita sesuaikan di sini, misalkan seperti ini. Nah, kita copy ke bawah nih 3 kali lagi. 1, sejajarkan, 2, 3, ini sejajarkan. Ini kita sejajarkan juga. Sejajarkan juga ini. Kurang atas, kurang bawah. Nah, ini kita coba buat seperti ini. Oke. Berikutnya ada tombol connect, cancel, help, dan option. Kita cukup pilih bukan pilih ya, kita yang akan kita buat itu cuman tes koneksi, tombol tes koneksi, dan simpan. Jadi tes dulu baru simpan. 2 tombol ya. Di sini toolbox, lalu ketikkan di toolbox simple. Nah, ini ada simple button, klik di sini sekali lalu klik di sini. Nah, oke, muncul simple button 1. Ini kita copy, paste di sini. Kita coba ini perbesar. Lalu simple button ini properties text-nya kita rubah menjadi simpan pengaturan. Kemudian ini kita rubah properties text-nya menjadi tes koneksi. Save all. Oke, kemudian untuk mempermudah kita pilih yang ini, text edit nama server ini ya. Lalu ke properties name. Nah, ini kita rubah menjadi tb underscore nama server. Nah, seperti ini, tekan enter. Kemudian yang user juga sama, tb underscore
user. Lalu yang password juga sama, tb password. Nah udah. Terakhir tb database, tb_database. Kemudian simpan pengaturan, properties name-nya kita rubah menjadi btn_simpan pengaturan server, atau cukup simpan saja, simpan. Kemudian tes koneksi kita rubah menjadi btn tes koneksi, tekan enter. Oke. Jika sudah seperti ini, kita coba tes panggil ya. Di sini klik jalankan aplikasinya dengan cara klik start. Klik di sini dia muncul. Nah, oke. Jika diperhatikan di sini ada kurang ketik ya, pengaturan bukan pengaturan. Saya close. Kita perbaiki dulu. Pengaturan, properties, pengaturan. Nah, kemudian kita akan melakukan perubahan icon yang ini. Pas diklik, icon default Microsoft Visual Studio ini kita coba ganti ya. Bagaimana cara menggantinya? Tentunya ada di properties pengaturan server ini. Properties cari icon, depannya i. Nah ini, klik yang ini. Lalu muncul seperti ini. Kita pilihnya DX raster image saja ya. Nah, kira-kira seperti ini, config. Bebas pilihnya. Misalkan ini. Nah, misalkan ini. Saya dengan search dat gini ya, teksnya dat. Klik yang ini. Ini bebas ikonnya. Klik OK, dia sudah oke, dia tidak berubah. Ntar dat. Ini klik OK. Nah, tadi belum keklik. Oke, sudah berubah kan di sini pengaturan. Nah, kita coba jalankan. Kita klik. Nah, di sini. Oke, di sini kita sampai ke desain pengaturan server. Kurang lebih seperti ini fungsinya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah setelah melakukan desain seperti ini Nah, apakah setelah kita melakukan desain seperti ini, kita tinggal melakukan input seperti ini, input nama servernya, lalu input user, SA, passwordnya kita masukkan, database kita masukkan, lalu klik di sini tes koneksi, simpan pengaturan langsung berhasil? Tentunya tidak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya berarti kita tinggal melakukan coding. Oke, codingnya seperti apa? Codingnya kita ambil data di formula database yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, yang mana? Oke, kita coba open dulu koneksi database. Nah, ini kembali ke formula. Codingnya seperti ini, cuma nanti perlu kita sesuaikan. Oke, bagaimana? Langsung saja kita buat. Pertama ini dulu, info sistem data, di blok, lalu copy, balik ke project. Nah, di dalam pengaturan server ini, form ini, kita klik kanan lalu view kode. Maka seperti ini. Tekan enter, lalu pastekan di sini. Nah, ini nggak perlu dihafal ya import ini karena standarnya seperti ini. Kenapa import sistem data SQL? Karena yang kita gunakan untuk database program kita adalah database SQL. Kalau MySQL nanti beda lagi, Access beda lagi, Oracle beda lagi. Cuman konsepnya kita fokus ke SQL dulu. Nah, kemudian seperti apa lagi? Nah, berikutnya adalah kita cukup yang ini nih. Nah, ini kita panggil. Try ini kita blok dari try ya, dari try sampai end try. Klik kanan lalu copy. Kita save all. Nah, kita akan melakukan coding tes koneksi. Tes koneksi yang dimaksud adalah untuk melakukan konfirmasi
apakah data yang kita input di sini, di sini, di sini dan di sini sudah benar. Kalau benar, maka munculkan pesan bahwa pengaturan server berhasil atau bisa dilakukan simpan. Tapi kalau gagal, munculkan pesan juga, data yang Anda input itu tidak sesuai dengan server, silahkan periksa kembali. Seperti itu ya logikanya. Oke, langsung saja. Karena kita akan melakukan coding pada saat klik tes koneksi, berarti di sini harus kita double klik nih tombol btn tes koneksi. Oke, kita double klik. Nah, muncul seperti ini. Berikutnya pastekan coding yang ini. Nah, yang di sini ya, ini kita klik kanan, lalu pastekan di sini. Berikutnya, setelah kita melakukan copy paste, ini kita hapus dulu nih yang ini. Yang ini dihapus. Nah, ini kan dihapus, kita buat perumpamaan baru. Misalkan di sini dim nama servernya, pakainya ya. Dim nama servernya string. Lalu dim apalagi ini dim user. Dim usernya string. Lalu apalagi dim password dan dim database. Dim passwordnya oke, dim database-nya. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian kita panggil nih nama server ini kan sebagai string. Intinya nama server ini isinya apa? Karena kita akan membaca data yang kita input di sini, ini kan, yaitu TB yang ini nih, TB nama server, kita copy, balik ke sini, kita panggil nama servernya ini. Nama servernya, nah, ada dua kan, ada nama server, ada nama servernya. Kita pilih nama servernya yang ini, maksudnya nih sama dengan, lalu pastekan yang TB nama server itu. Paste TB nama server titik teks. Nah, ini tekan enter. Artinya nama servernya itu yang isinya di TB nama server teks. Kemudian berikutnya adalah yang ini, kita copy paste di sini sama dengan yang datanya yang diisi di sini, TB user. Ini kita copy lagi. Paste di sini titik teks. Berikutnya adalah passwordnya, paste sama dengan yang ada di TB password ini. Ini kita copy juga. Berikutnya adalah database-nya, sama dengan yang ada di TB database. Titik teks. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita rubah nih password ini. Kita ubah dengan data passwordnya ini nih, yang ini nih. Nah, double klik blok lalu paste. Lalu username, pindahkan yang ini usernya. Pindahkan ke sini. Database, kita ubah dengan di sini database-nya. Terakhir nama server, ini nama servernya, kita rubah menjadi nama servernya. Oke, sampai di sini kita sudah selesai. Try dan ini copy paste ya. Nah, kita akan coba di sini. Di sini ada area MSG box ya, X message. Ini kita rubah. Ini kita rubah menjadi pesan. Pesan data belum benar. Belum benar. Intinya ini area, ini nih ada dua area kan, ada kalau di dalam try ini sampai sini, ini area kalau datanya yang diinput di sini itu sesuai dengan SQL Server ini. Kalau salah, di sini areanya munculkan pesan salah.
Ini kalau benar, di sini munculkan pesan benar. Seperti apa coding pesannya? Nah, di sini saya sudah siapin formula coding pesan informasi oke. Nah, ini ya. Ini silakan nanti di copy paste. Kenapa di copy paste? Karena ini sifatnya formula sementara, tidak ada perubahan. Jadi nggak perlu kita hafalkan. Karena sifatnya tetap. Oke, setelah diblok dan di Ctrl C tentunya kita pastekan di yang error dulu di sini. Tekan enter. Pastekan ini, paste. Nah, sudah. Yang ini kita hapus. Nah. Oke, perhatikan di sini ada garis merah error. Kalau error seperti ini, arahkan mouse ke sini, dia akan muncul ikon lampu seperti ini. Lalu klik sekali, lalu pilih import tab express extra bar titik docking 2010 dan seterusnya. Ini klik. Oke, hilang 1, 2, hilang. Yang ini belum hilang nih. Arahkan mouse ke sini, dia muncul lampu gini, ikon lampu, klik sekali, pilih import tab express docking yang ini. Oke, klik. Nah, oke sudah. Nah, berikutnya kita sesuaikan. Ini informasi captionnya, pesannya. Lalu di sini proses simpan ditolak. Ini kita rubah ya. Ini kita rubah menjadi data yang Anda input salah. Silahkan periksa kembali. Periksa kembali. Ini result, my result informasi itu yang mana? Yaitu yang ini nih. Nah, yang kita download dan kita copy ke sini. Kalau ini namanya bukan informasi, misalkan menjadi tes ya, pesan informasi, maka di sini juga kita panggilnya pesan informasi, dia akan mengikuti. Kalau yang pada saat kita copy paste pesannya bukan informasi atau yang pesan lainnya, maka kita panggil resultnya apa namanya, seperti itu ya. Oke, close. Nah, jika sudah, ini kita blok, yang ini kita copy dan pastekan di atasnya di sini. Kalau benar nih. Nah, benar. Kita edit ininya, data yang Anda input. Begini nih. Biar gampangnya, koneksi sukses. Koneksi ke server berhasil. Silahkan Anda simpan pengaturan server. Kalau sudah benar datanya di sini nih, yang kita input ini, maka simpan ke pengaturan kita di sini. Simpelnya seperti ini, remember. Remember itu artinya disimpan. Jadi biar nggak ngulang lagi, mengatur lagi server seperti itu. Sederhananya. Oke, kita coba ya. Start. Kita panggil, kita coba masukkan nama servernya. Ini copy, kembali ke sini, pengaturan server, klik kanan, passwordnya user, user SA, passwordnya 12345678990. Saya melakukan password salah dulu. Lalu database yang kita maksud adalah DB ini nih, DB latihan yang ini. Kita panggil DB latihan, lalu klik tes koneksi. Nah, di sini langsung ada muncul data yang Anda input salah. Silakan periksa kembali. Klik kembali. Oke. Dia artinya error. Harusnya di sini pas kita klik tes koneksi, ini ikonnya error ya, ikon error bukan ikon informasi. Oke, kita coba rubah. Rubah dulu deh ininya. Double klik. Nah, ini kita rubah pesan informasi. Kita download dulu. Di sini ikonnya berarti warning ya, warning. Cari icon warning. Nah, misalkan ini deh. Atau ini. Oke, kita cari yang cocok. Misalkan ikonnya ini, segitiga ini. Saya download dulu 16px yang paling kecil. Warning.
kita cut, minimize, kita pindahkan ke icon ini. Warningnya kita oke, tetap warning aja. Lalu ini kita copy ke project kita, project, properties, resource, klik kanan, paste, namanya warning. Nah, kita rubah ini resource-nya bukan pesan lagi tapi warning. Oke, warning di sini harusnya yang ini. Nah, yang ini ya, yang salah. Kalau yang benar tetap pesan informasi karena sudah benar. Oke, kita coba klik start, pengaturan. Ini saya copy paste lagi nama servernya, usernya, nama database-nya, klik tes koneksi. Data yang Anda input salah. Oke, benar ya. Saya coba melakukan yang benar, passwordnya kalau tidak salah 1 sampai 6 tes. Nah, ini koneksi ke server. Oh, ini ada salah ketik, berhasil, saya akan simpan. Coba 7, harusnya salah. Nah, dia salah ya, warning seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan logika seperti ini. Pada saat kita klik pengaturan server, maka ini nggak bisa diklik nih, tombol simpan. Tombol simpan pengaturan bisa diklik ketika tes koneksinya betul. Nah, kalau tes koneksinya salah, maka ini nggak bisa diklik. Oke, seperti apa caranya? Akan kita buat seperti ini. Home server ini nih, ini kan dia awalnya itu berarti di properties name kita copy yang ini nih, btn simpan, copy, kembali ke codingan, view kode, lalu di sini di luar btn test koneksi tekan enter beberapa kali, lalu kita bikin sub awal, lalu pastekan button simpan ini titik enable false. Nah, ini dia, ini copy sub awal ini, lalu klik di sini frm server event. Lalu di sini auto validate change kita rubah menjadi L, load. Nah, ini klik yang ini load, lalu paste ya, lalu coding ini call awal, panggil sub tersebut. Kita coba tes pengaturan. Nah, ini nggak bisa diklik ya, ya kan, beda warnanya. Kita close. Nah, kalau diklik tes koneksi benar, koneksinya benar, yang ini berarti ini benar. Maka di sini deh, di sini btn simpan ini enable sama dengan true. Nah, seperti ini. Ini kita blok lalu copy. Nah, kalau salah, ini kan salah, klik kanan, paste, jadikan false. Nah, ini oke. Nah, jika sudah seperti itu, kita coba tes pengaturan. Kita asal dulu, tes koneksi dia loading dulu karena untuk mencari proses validasi ini nih, ntar dia muncul sendiri. Nah, ini dia data input salah. Coba kalau datanya betul. Kalau datanya betul, ini harusnya tombol simpan bisa kita klik ya, sorry bukan ketik. Klik tes koneksi ya, ini benar kan? Klik kembali. Nah, ini udah bisa diklik nih. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau sudah benar, berarti kita simpan pengaturan ini. Simpan kemana? Simpannya bukan ke database, tapi simpannya ke aplikasi kita sendiri, internal jatuhnya. Oke ya. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan coding simpan pengaturan ini, kita coba perbaiki ini nih. Nah, ini password. Jadi biar diketik gini nggak kelihatan angkanya atau ini abjadnya. Nah, gimana caranya? Kita klik close. Nah, caranya
kita ke form server, lalu pilih ini password, pilih properties, kita cari yang namanya properties lagi gimana ya, jadi ini propertiesnya nih kan, lalu ada menu properties lagi nih di dalam properties. Nah yang ini kita klik, lalu ke bawah lagi cari yang ada password char nih. Nah ini masukkan tombol bintang kalau mau menampilkan bintang saat dilakukan input. Kalau tekannya pagar maka yang muncul pagar, kalau tekannya tanda seru yang muncul tanda seru. Saya coba bintang saja, tekan enter, kita coba tes. Kita input, saya ketik A, nah dia udah jadi bintang kan, gak kelihatan. Nah seperti itu. Berikutnya saya akan coba pengaturan form ini nih, jadi biar nggak ada ini minimize sama ini nih, nggak bisa dimaksimize seperti ini, atau diminimize juga nggak bisa. Ya caranya seperti apa? Oke, caranya seperti ini, gampang. Di form server kita pilih form servernya, lalu di properties pilih minimize box ini nih, terus jadi false, lalu maximize boxnya juga sama false. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Nah ini dia udah nggak ada ya, adanya tombol close aja. Kemudian saya akan melakukan ketika mouse di sini, kalau mouse-nya di luar form ini contohnya ya, saya ke sini, diklik menu utama, dia nggak hilang, dia tetap ada di paling depan. Oke, caranya properties form server, cari topmost. Nah ini jadikan true, save all, lalu start, klik. Nah sekarang walaupun kita mengklik menu utama, dia tetap kelihatan di depan terus. Kita minimize juga tetap di depan, kita buka aplikasi lain tetap di depan, kita buka ini di depan juga. Nah intinya biar dia selalu di depan, biar kita kelihatan. Apa sih fungsinya? Karena kita akan melakukan server, jadi alangkah baiknya ini dilakukan selalu terlihat di dalam posisi yang paling depan. Oke ya, seperti itu. Kemudian saya akan coba perbaiki di sini yang lainnya, yaitu yang ini. Yang tadi ketika pesannya ada tipe-tipe dikit ya. Nah ini koneksi ke server, apa ini ke server maksudnya. Nah ini kita perbaiki, dan ini FRM utama ini kita rubah. Kenapa di sini FRM utama? Karena nanti munculnya di sini dia di form utama. Nah karena kita ada di sini di FRM server, kita rubah ininya FRM server. Oke, ini kita copy. Dia nggak mau karena di dia sendiri cukup mi saja. Ini kita rubah juga menjadi mi. Nah, tekan save all di sini, kita coba tes. Oke, kita buka. Nah, ini udah selesai. Sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya kita coba tes ulang ya. Tes ulang. DB latihan. Kenapa di sini kita melakukan ketik DB latihan? Ini karena aplikasi yang kita buat akan dihubungkan dengan database latihan ini. Nah, kalau program yang kita buat akan dihubungkan ke database lain, ya ketikkan di sini nama database yang lain juga. Misalkan DBUWMS nih, DBUWMS ya, di sini input DBUWMS atau DBWMS dan seterusnya. DB penjualan ya, DB penjualan, seperti itu. Oke ya, kita coba klik tes. Nah, ini koneksi ke server berhasil. Silakan Anda simpan pengaturan server. Ini terlalu kecil ya. Kita klik kembali, lalu close. Kita coba perbesar formnya. Nah, ini karena teksnya kita lumayan panjang nih yang ini nih. Oke, teks ininya lumayan panjang. Nah, ini panjang kan?
Jadi kita coba panjang juga di sini. Nah, ini oke. Seperti ini. Kita klik start. Pengaturan, nah dia lebih panjang sekarang, lebih leluasa juga. Selanjutnya kita akan melakukan simpan pengaturan ini ke aplikasi kita. Ini disimpan kemana? Di sini. Oke, simpan ke aplikasi kita di sini. Sebelumnya di video-video awal kita akan melakukan settings yang nama server, user, pwd, database. Nah, pengaturan yang ada di sini akan kita simpan ke sini, value-nya nih. Nah, ini. Nah, oke, paham ya? Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita buat. Ini simpan pengaturan, kita double klik. Nah, ini dia. Saya coba perbesar. Oke. Ini ya. Nah, kemudian karena kita akan melakukan penyimpanan data ke sini di settings, berarti kita kodenya seperti ini. With My itu apa? My itu adalah aplikasi yang kita buat, yaitu Kit Tutorial PBNet. Intinya My itu project yang sedang kita aktif ini nih. My mana? Ada My Application, ada My Computer, ada My Form, ada My Result, ada My Setting, ada User, ada Web Service. Karena kita akan melakukan penyimpanan data di My Setting yang ini, berarti di sini pilihnya My.Settings. Ini double klik, tekan enter. Nah, seperti ini. Di My Setting itu ada apa aja? Nama server, user, pwd, database. Karena kita akan melakukan penyimpanan ke value ini, berarti kita panggil 4 ini nih. Oke, anggap saja ada nilai yang lain, misalkan namaku. Nah, ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Sedangkan kita perlu 4. Bagaimana caranya? Caranya mudah, cukup kita panggil yang 4 ini aja. Nama server, user, pwd, database. Ini nggak perlu dipanggil. Kalau nggak perlu dipanggil, walaupun ini My Setting, My.Setting, tetap ya dia tidak akan terbaca. Ini pun belum terbaca apa-apa nih, karena baru melakukan My Setting ini. Nah, berikutnya kita kasih tahu program My Settingnya yang mana aja, yaitu yang ini. Kita copy nama server, titik dulu ya, titik nama server yang ini. Nama server sama dengan nilainya yang mana, yaitu yang ada di yang ini, frm server yang tb nama server. Nilainya yang ada kita input di tb nama server. Kita paste di sini, titik teks, tekan enter. Berikutnya apa di sini susunannya? User. Sedangkan di My Setting tulisannya apa? User juga. Kita titik user. My Setting user isinya adalah yang ada di tb user, titik teks. Berikutnya adalah passwordnya. Password di My Setting adalah pwd, titik pwd sama dengan nilainya yang ada di tb password. Ini titik teks. Kemudian terakhir ada database. Database di form server adalah tb database. Kalau di MyKit database juga. Oke, titik database ini udah otomatis muncul sama dengan nilainya yang ada di tb database. Titik teks. Berikutnya adalah karena kita akan melakukan simpan data ke sini, maka selanjutnya tinggal titik save. Selesai, tersimpan dia datanya. Klik save all. Nah, kemudian ketika klik simpan berhasil, disimpan ke sini, value-nya ini, maka aplikasi harus ngasih tahu bahwa oh, pengaturan sudah berhasil disimpan. Caranya ini kita copy paste nih yang ini. Nah, yang koneksi ke server berhasil kita copy lalu pastekan di sini di luar with my setting biar lebih gampang. Nah, ini dia. Lalu ini kita ubah deskripsi pesannya.
Di sini pengaturan berhasil disimpan. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, ininya juga oke. Nah, ini ketika klik oke, di sini ada if fly dialog show. Nah, kalau diklik oke, ini kan exit sub. Ini kita rubah menjadi mi close dan FRM utama titik fokus. Nah, ini dia. FRM utama titik fokus save all, kita coba jalankan. Oke ya, saya jelaskan dulu. FRM utama titik fokus artinya kita kembali ke sini nih, ke form utama. Yang kalau mi close berarti FRM server ini kalau klik simpan pengaturan dia otomatis close. Kita coba start aplikasinya, klik pengaturan. Nah, ini kita coba tambahkan, bukan tambahkan, input nama servernya SA, passwordnya dimasukkan, DB latihan, tes koneksi. Oke, koneksi ke server berhasil, silakan Anda simpan pengaturan server kembali. Maka ini bisa diklik nih, kita coba klik simpan pengaturan berhasil disimpan, klik OK. Nah, dia langsung mi close dan FRM utama kembali ke sini. Nah, berikutnya adalah ketika diklik pengaturan server, maka munculkan di sini data yang sudah kita simpan. Bagaimana codingnya? Oke, langsung saja kita buat. Munculkan, klik kanan, view kode. Kita ke sub awal di sini ya. Caranya Ctrl F lalu ketikkan sub awal. Nah, ini langsung ke sub awal. Di sini kita tambahkan nih sub baru, nama sub load data pengaturan server, tekan enter, ya otomatis muncul end sub. Nah, kalau di sini kan, ini saya coba copy dulu di blok, lalu saya paste di sini. Nah, kalau pada saat simpan data ini adalah my setting, isinya di tab nama server, sekarang kebalikan. Yang ini nih kebalikannya, karena kita akan melakukan pemindahan data, menampilkan data yang nilainya ini nama server di sini, tampilkan di sini. Nah, ini ya, jadi dibalik sekarang. Berarti yang ini dulu nih, tab nama server dulu, ini kita copy, lalu kita paste di sini, sama dengan nilainya yang ada di sini. Ini titik nama server. Paste. Nah, ini kita hapus. Nah, ini udah satu nih. Sekarang user, tb user titik teks, nilainya ada titik user. Nah, udah. Kemudian tb passwordnya titik teks sama dengan titik pwd. Terakhir tb database titik teks, nilainya ada di my setting database. Nah, ini kita hapus nih, titik database titik pwd titik user, sehingga kodenya seperti ini. Nah, titik save ini kita hapus karena kita fungsinya bukan melakukan save data, tapi menampilkan data yang di setting nama server user pwd database ke dalam ini form server ini. Kemudian yang ini subload data pengaturan server, copy di dalam sub awal, call yang ini kita paste. Nah, kita panggil save all lalu start, klik. Nah, dia otomatis muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini artinya pengaturan database kita sudah selesai dengan baik. Nah, kalau sudah terhubung database-nya, yang ini udah clear nih, kita tandain. Nah, kita bisa melakukan simpan, edit, hapus, lihat data, dan seterusnya yang di sini. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini tentang melakukan pengaturan server. Oke, sebelum video ini saya tutup, kita akan coba
bahas sedikit ya rangkumannya. Pertama, poin yang ingin saya sampaikan di dalam akhir video, error-error yang tadi muncul di sini, ini pada saat kita melakukan coding utama ya, di sini dia abaikan dulu. Silakan teman-teman ngikutin tutorial aja di sini. Nah, nanti saya akan coba buatkan khusus penyebab atau kenapa dia yang ini nih, yang F1 server titik start positionnya nggak muncul. Ini abaikan karena masalah sepele ini. Hanya sebagai indikator bahwa Visual Studio yang kita install, terutama yang di dalam laptop yang lagi saya gunakan ini. Di teman-teman saat praktek ini belum tentu problemnya sama seperti saya, bisa jadi tidak muncul error. Oke, demikian ya. Nah, adapun untuk konsep lain-lainnya, saya selalu menekankan bahwa karena ini sifatnya tetap, model-model seperti ini tetap, maka teman-teman gak perlu pusing. Yang penting pahaminya itu konsepnya aja, polanya. Oh, ternyata pola untuk melakukan koneksi program kita ke SQL Server itu seperti ini nih polanya. Codingnya apa aja? Oh, kayak gini codingnya nih. Udah, sampai di situ saja. Gak perlu dibahas detail. Kenapa ini nama servernya user? Nanti teman-teman paham sendiri bahwa ternyata ini cuma sekedar definisi dari kita saja, perumpamaan. Ini bebas sebenarnya dim nama servernya. Terus kenapa ini dim action as new ini bla bla bla? Karena biasanya untuk awal-awal belajar program suka pengen memahami detail banget gitu. Contohnya ini nih. Kalau teman-teman memahami seperti ini, kenapa kok as new dev express? Wah, ini saya pusing nih, ini apa ini artinya? Nah, itu nggak perlu karena untuk belajar coding itu ada dua coding. Satu, coding yang memang perlu kita pahami dan sifatnya itu dinamis, bisa fleksibel, bisa berubah-berubah. Ada yang sifatnya statis. Statis itu tetap yang mana? Ya udah ini gitu. Seperti ini coding untuk memunculkan pesan tuh nggak bisa dirubah menjadi fly action misalkan titik bla 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 lagi, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Sama kayak kita sholat yang wajib ada 5 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, sama seperti itu ya konsepnya. Jadi ada sesuatu ketentuan yang memang ya sudah seperti itu ketentuannya. Ada yang boleh dimodifikasi. Contoh yang boleh dimodifikasi itu kayak kalau di sholat itu sholat sunnah itu kita kan ada tahajud, ada duha, waktunya bisa awal-awal malam kalau tahajud, yang penting bangun tidur aja sebelum subuh dan akhirnya tuh. Dan seterusnya, nggak ada ketentuan. Dan sholat sunnah banyak juga. Kemudian contoh perumpamaan lainnya itu yang sifatnya dinamis, nanti ada di coding-coding yang memang belum kita temuin. Sementara ini sampai di sini itu coding itu dari pengalaman saya kita nggak perlu memahami ininya nih, apal ya. Paham yang saya maksud itu apal detail nih. Tapi cukup paham aja polanya, konsepnya. Oke, sampai di sini saja. Takutnya terlalu banyak ini. Hanya penegasan saja karena dari pengalaman saya training itu banyak sekali yang memusingkan dirinya sendiri. Jadi dia mencoba memahami ini kenapa gini, ini kenapa gini, ini kenapa gini. Nah, untuk awal-awal nggak perlu seperti itu. Karena kita bukan membahas teorinya, tapi kita menggunakan software pembuat program untuk membuat program lagi. Beda kalau kita ilmuwan. Kalau ilmuwan perlu teorinya kita bahas detail. Kita itu sebagai programmer loh. Seseorang yang akan membuat program dengan software yang dibuat Microsoft ini. Artinya kita harus ngikutin aturan dari Microsoft dan vendor-vendor yang terlibat di Microsoft ini, yaitu DevExpress salah satunya. Baik, demikian. Tidak menutup kemungkinan apabila ada yang salah penyampaian dan ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan sungkan konfirmasi ke saya. Insya Allah jika saya lagi senggang itu biasanya cepat saya langsung respon. Kalau lagi ada kerjaan biasa saya balas dulu dan saya izin delay dulu balasannya gitu, seperti itu. Oke ya, tetap jaga komunikasi yang baik dan tetap istiqomah. Semangat. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.